Tapi pernah. Enggak, gue pribadi waktu kerja. Oh iya. Waktu gawe urus event pernah. Oh, lu pernah di lain dunia permetalan no? Iya sempat itu corporate dah ya, Iya, yang iya. ngikutin apa yang mereka mau gitu. Tapi ngikutin aja ya. Berapa lama itu? Itu 2 tahunan ya. 2 tahun. 2 tahun. Banyak bikin event ya di luar jadi. Ya di luar gua sama Bento gitu. Jadi Mono bikin event Jakarta Fair, Jakarta tapi Fair tetap kemarin. timnya dari Ya, anak kita juga, dari ya. BNQ juga timnya. Nah, si Bento bikin gua global bikin distortion, tetap juga dan tetap juga. Dia malah sampai ke 6 ya lu ya. Iya, sampai ke global. Terakhir di Bulungan. Gua Jakarta Fair cuma dua kali. Akhirnya tahun berikutnya kita main bareng Sisa Kubur. Yang kedua. Itu tuh tur bareng Sisa Kubur. Satu panggung nih ya. Satu panggung, dan itu baru ketahuan. Sebenarnya kalau si Bento tuh namanya Dinur. Podcast Media Inspirasi Industri Event obrolan menarik penuh cerita. Di balik layar kami berkarya. Jangan aku pekerja event kalau belum nonton di The Podcast. Oh. Halo eventers, selamat bergabung di The Podcast, sebuah media inspirasi industri event. Kali ini eventnya, ranahnya, segmennya, ya, perkenalan bersama gue Encoy. Gue Sam. Dan ini adalah duo Bemo. Kita Bemo, Bento dan Mono. Dua manusia dakal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Sehat ya, Mbak Ben? Alhamdulillah sehat. Gila, sibuk kayaknya nih, begadang. Sibuk puasa sampai sekarang. Ya Pami gue begadang. Gila. Gimana Ben? Aktivitas Ben, sehari-hari Ben, rutinitas Ben. Kayak warawiri datang ke radio ke ini. Sebelum kita flashback ke pertanyaan-pertanyaan yang mendasar Ben. Gimana Ben? Ya hari-hari sih paling nggak jauh dah ya, nongkrong di base campnya anak-anak, studio, terus satu Prepare event juga, komunitas aja. event komunitas dan event yang lainnya aja udah itu doang. Oh lu no, gimana no? Sama Sama aja ya. Nyukur dia, namanya nyukur, Dia nyopet. cukur. Emang lu berdua gampang nyopetnya ada ya? Basicnya emang premanisme. Oh ya itu tuh. Oh, ini anak buahnya, ini dia nih komandannya. Ben, awal karir Ben. Wah, awal karir terlalu ini ya. Awal bikin event Ben. Lu kan awalnya nih gimana Ben? Bikin event itu kita yang tahun 2000. Tahun 2000 itu jadi Event Karang Taruna kita bicara Ben nih dari mendasar gitu. event Ya, masih inget kan lo? Jangan depikun deh. Saking lama iya. Yang gue inget itu doang tuh. Nama eventnya Gelar Musik Millennium. Ya. Itu tahun 2000 itu adalah mungkin kita gabung sama anak ya, sama Ian, semua anak-anak semua kumpul. Awal bikin Gelar Musik Millennium tahun 2000 itu kita manggil Purgatory. Iya. Banyak deh band-band. Terus di Gol-Grogol ya. Ya. Pak Gol-Grogol itu pertama belum pernah ada event, nah anak-anak tuh bikin event tuh Untuk segmen metal saat itu ya. nah, Untuk segmen metal yang jarang-jarang orang Bikin. Iya, jarang nengok gitu ke skena itu. nah, jadi selain kita ngeband, yuk coba yuk bikin event yuk, rame-rame yuk. Nah bikin lah tuh. Era bikin namanya di Gelar Musik Millennium. Era panggil siapa nih anak nih, udah panggil band-band teman-teman semua. Akhirnya ternyata responnya oke gitu. Tapi emang lu anak band lah ya sebelumnya. Ngeband. Anak Honda. Jadi gini,
Jadi gua pertama perusahaan kan nih. Jadi gua Jangan kemana-mana yang ngomongnya. sama dia emang ini nih, emang udah soal dari teman kecil juga gua sama dia. Tetangga ya. Tetangga. Enggak di event pertama itu kayak kebetulan gua masih Bento dulu ngeband gitu. Ya. Itu ada teman-teman kecil juga yang pada nimbrung, yang saat ini ya pada sama dunianya lah ya. Kebetulan sama si Bento nih ya sampai sekarang gitu kalau buat nongkrong, bikin event gitu. Dan masih terus berlanjut aja. Oh, masih di dunia yang sama lah ya. Ya dunia Oke. sama. Gelap pokoknya. Kayak kakak ade aja. Ya. Damai number. Iya. Damai number Jakarta doi udah. Habis event gelar musik milenium kita bikin apa nih ya? Ada beberapa kali kayak kreasi musik anak-anak Jakarta Barat gitu. Tapi tetap segmennya metal tetap. Ya metal. Kayak pernah pakai dulu ada band namanya Painkiller ya. Ingat ya? Painkiller Iya. terus Jakarta Ultraviolet. View. Ya Jakarta Fir. Buat manggil apa lagi ya? Ya itu kalau kita mau ngomong saat itu ya kita bayarnya, sewanya, Iya, iya. ya kita ngeliat di situ. Lu nyopet ya kayaknya ya buat bayar ya. Tapi pernah nggak lu bikin event di luar musik metal gitu? Nggak pernah ya? Nggak dapat ya nyawanya ya. Dapet nggak Iya pernah. nyawanya iya. Kayak Karena emang pecinta pengen distorsi gitu. dia kan keluarganya mohak-mohak. Paling jarang sini kita ya. Enggak pernah. Nggak Pernah, jarang nggak pernah. Tapi pernah. Enggak, pas gua pribadi waktu kerja. Oh iya. Waktu gawe urus event pernah. Lu pernah di lain dunia permetalan no? Iya sempat itu corporate dah ya, Iya, yang iya. ngikutin apa yang mereka mau gitu. Oh, Tapi ngikutin aja ya. Berapa lama itu? Itu 2 tahunan ya, 2 tahun. 2 tahun. Lumayan juga. Lumayan lah buat nambah-nambahin pengalaman juga ya. Pengalaman juga, teknis segala macem, walaupun masih banyak belajar gitu. Itu- Kalau sama tapi lebih dominan ke jalur metal. undergroundnya ini lebih banyaknya. Iya. Keren sih, keren. Apa pesan? Enggak, gue mau ceritain dia awal mulanya ngeband, ketemu gimana ya. Oke, boleh. Boleh. Jadi flashback nih, Ben. Ini panjang nih. Iya, perjalanan ngeband nih. Dulu sebenarnya bukan si Bento dulu yang ngeband, Mono. Ono dulu ya. Ceritain aja deh, ceritain deh. Ya, Ceritain gimana, Ben? Langsung Ya, ketemu sama awal- Bento Mono aja deh. Awalnya dulu belum Persatanika. Persatanus. Iya. Persatanus. Enggak, lu punya band, gue punya band dulu. Ya, lu kan mantan ini. Copet. Jadi gua ketemu dia digorong-gorong, gua ambil gua jadi anak band, lu jangan band aja dah, jangan digorong-gorong lu. Ini gua ambil sama gua dia. Karena bentuklah band tuh. Nah, ini kan awalnya si Mono nih, Enggak, dia juga ngeband. dia ngeband. Bento tuh punya band dulu namanya Anak Tema. Bukan, sebelum. Sama Latif. Oh, Sama retak. sama Abel, sama si Abel. Sama Bel. Gue waktu itu belum masuk. Dia kebetulan drummernya tuh udah almarhum si Bono. Kebenaran dia udah nggak ada. Gue ketemu di warung rokok nih ngobrol-ngobrol gitu, ngobrol. Ngeband yuk, bilang band apa? Dia bilang, band ini Napalm Detan gitu. Band apa? Band Karkas. Gue bilang, yuk coba-coba yuk. Akhirnya bergulir, jalan, Gabung gue. gabung. Karena gua terharu ngeliat dia, gigi gondrong kurus, wih kan cocok dengan metal. Ya udah gua tarik. Mau gua dia. Akhirnya gua bikin band sama dia udah sampai ya lumayan juga sih ngeband sama dia nih sekarang nih. Berapa tahun, Ben? Gabung sama Ben ya. gabung sama Mono tahun 94 Iya. dari Pro. 94. Awal berdiri. Awal berdiri Awal berdiri. 94. Nah, dulu dia udah gondrong belum? Belum. Udah gondrong. Segini, dulu segini, sebahu lah, bulu hidungnya. Kurang. Itu awal-awal pada ibaratnya namanya bone metal gitu Iya. kan, ya harus gondrong ya.
akhirnya merah rambut kan pada gondrong-gondrong. Kuning. Wajib ya, metal Ya wajib. kayaknya wajib gitu kayaknya ya. Dulu ya gondrong-gondrong kuning-kuning. Dulu sempat gondrong sempat 3 kali Sampai diwarnain rambut. warnain gini. Akhirnya ya emang biasa gondrong udah harus gondrong ya. Karena moncol gondrong lagi moncol nih. Berapa tahun Bang Bono, Ben? Apa tuh? Berapa tahun Ngebandnya di Pro Satadika? dari tahun 94 aja. Kalau gua mana dari Dari orok. Dari bandnya, gua kan nanya ngeband ya. bandnya dari 94 ya no. Sampai 2005 awal, Iya. dari 2000 awal tuh banyak sebenarnya. Kebetulan gue udah enggak ya di band yang dia sekarang. Itu kebanyak. Kok nggak disebut namanya? Hah? Band. Oh iya, nama band gua dulu Pro Satanika. Dulu berhubung bandnya tuh nggak laku, ya Sembarangan. sebenarnya banyak waktu bergulir gitu kayak gantian personil, ya kurang cocok, kurang apa. Nah sisa terakhir 2 nih gua sama dia sama Bento. Ujuk. Ya jadi gitu aja karena berhubung Mono udah Udah tua. ketua pikun. Kadang kalau main kok no kesini. No kesini. Jadi kalau habis main drum dikerikin. Jadi gua harus minum jadi gua kalau dia main drum gua harus kasih obat Ya, biar sakit kepala karena masuk angin. yang penting eksistensi kita aja, maksudnya kita seneng ini apa yang kita lakuin, merasa yang kita yakinin bakal berjalan, ya udah satu pertemanan apalagi ya. Cuman kalau di band udah nggak ada baper-baperan, udah nggak ada apa, udah. Ya kita mau ngomong apa juga Udah jadi- nggak ada apa-apa. Itu lu udah menghasilkan berapa album tuh sama si Mono? Dua. Ya. Yang Pertama 2002 Bloody Aggressor. Band mandul sebenarnya. Lama banget tuh 2025 cuma 2 album kan. Ya kan Iya. mandul bandnya. Karena sibuk Ipan mulu, bikin Ipan, album kagak. Iya. Jadi band tuh dicuekin. Ya salah satunya kita sering bikin event ya gitu. Sering bikin event tuh ya buat promoin band sendiri juga gitu. Ya, Narsis ya. kalau kayak itu, ya kan? Bikin Ipan. Nah, dari 2002 Jangan takut ngeband. Oh. Bisa aja, jangan takut. Lu kalau mau manggung terus ya lu bikin event gitu. Bener dong. Ya, promosinya kena Iya, itu mah. masuk. Tapi lu lebih sering bikin event berdua, gabung atau sendiri gitu? enggak. Kalau dulu Saat awal-awal gue bikin event selalu Gabung. selalu ya. kalau gabung terus. Udah tahu duit ini ngegeser nih biji krambel nih. Ayo. Enggak ngomong duit. Lu mau kaya jangan di metal udah gitu aja. Jangan di metal. Lu enggak kaya jangan di metal. Aduh. Bergulir sama ibaratnya dari seneng hobi sama Ya. bikin event yuk gini-gini. Panggil kawan-kawan komunitas yang mau support label apa segala macem. Akhirnya ya walaupun eventnya tuh cuman event kecil, yang penting jalan aja dulu. Konsisten ya. Konsisten aja ya. Pergerakan. Bener. Gue sepakat sih. Itu Sama kerja keras. waktu lu bikin album pertama sama kedua, ceritain dulu dong dari pertama Ben, yang Bloody Aggressor kalau nggak salah ya. Nah, Bloody Aggressor itu bertiga. Edos, Maidas ya. Mono, sama gua ada tuh. Yang enggak ada bass ya. Nggak ada bass. Cuman dapat tawaran ada label kan. Iya. Ada label. Akhirnya udah coba dah dari tahun 94 sampai 2002 belum ada album. Akhirnya gua udah digerakin. Ya salah satu label yang untuk saat ini tuh Mm. kalau ukuran anak metal ya, itu label legend. Iya. Ya, Ya. Edolis buat Ujang sama Ya. Alam tuh legend. Nah, dari 2002 keluar lagi 2015. Itu lama lagi. Lama. Sampai Lama. 20 tahun ya. Lama. Lama lagi tuh. Kenapa? Ya itu sibuk bikin acara, ada pilu.
Ada kehidupan juga. Curhat ya, curhat. Udah. Nah, tapi 2002 itu nggak, maksudnya band jalan terus. Nah, terbentuk itu 2015 kan kita Itu masih bikin album. event-event Nah, gitu, bikin event-event. event-event. Bandnya kadang-kadang suka manggung. vakum dulu, ya kira ke event dulu. Tapi sorry Ben, kayaknya sebelum album ada yang dibikin sama Abel ya tuh Ben, waktu itu Ben. Album juga ya Pak? Oh, nekrologi. 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 Nekrologi ya, itu album benar, nekrologi. Itu ya. nekrologi. Itu ada nekrologi. Kalau ya. itu masih demo Live ya, biasa sih ya. Demo live aja Demo itu. live mah. itu. Iya, oke. Itu Mabel tahu masih 98. Karakter soundnya juga emang Sembilan- raw-raw gitu lah. Iya. Soalnya waktu itu pernah dapet juga gua Ya itu. teknologi. Iya. Itu lama banget itu. Lama juga Cuma ya. satu lagu doang itu. Itu dua. 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 Dua lagu. Dua. Nah, album kedua nih Ben. Judul album kedua apa nih? Nah, judul album kedua itu pas masuk 2015 ada penawaran dari salah satu label dari Samarinda. Oke. Nah, itu Sulung Extreme Speed. Akhirnya Sulung Extreme. Sulung ekstrim. Tapi itu udah pergantian Edos ya. Iya. Edos sudah enggak, ya kan? Masuklah Adam. Nah, tetap gua sama ini nih si Maling. Ya kan, sama pembasis gua tetap. Oke. Udah era coba dah yuk kita bikin band yang serius dah. Iya. Udah bikin. Nah, emang selama ini gua bertanya nih. Emang selama ini enggak serius? Kagak. Iya. Kagak. Yakin? Tanam dulu gua. Karena kalau mau latihan gua bangunin tidur. Ini. Total ada berapa lagu Ben di album kedua? Sama Album kedua ada 8 lagu. 8 lagu sama intro di gitu. studio mana tuh? Di studio Piping. Venom ya? Venom. Fenomen anak straight out. Venom. Nah, akhirnya pas dari album Pisau Berdarah ya sempatlah manggung-manggung gitu. Nah, pas 2002 setelah itu udah tuh vakum. Banyak ada pergantian lah. Situ. Sempat promo lama band kita di Promo. di album Bisa Berdonor Darah tuh sempat Lama juga sih promonya tuh. promo berapa tahun gitu. Berarti bikin tour gitu maksudnya? Ya, Enggak, Oh. ya sempat terakhir 2002 awal pandemi bulan apa ya? Jatuhnya Maret. 19 Nah, itu sempat motor lagi tuh. Motor. Motor lagi. Motor Singapura, Malaysia itu pertama negara yang lockdown tuh Singapura. Iya. Maret. Itu sampai perpanjang paspor segala macam kita masalah nama dia. Ya. Namanya beda huruf. Mau pasti. Jadi susah ada itu. Iya. Jadi harus diurus lagi itu kayaknya itu. Oke. Sempat kemarin pas mau itu era nggak jadi karena ada dikit lah. Ada Covid lama itu ya. Akhirnya cancel semua tuh. Cancel semua udah Agenda itu. tour tuh. Oke. Tapi itu yang di album yang Pisau Penonda Darah ada klipnya ya? Nggak ada justru. Justru yang ada di album itu judulnya Tentara Kegelapan. Oh iya, maksud gue yang di album Pisau Penonda Darah video Iya, klipnya ada kan? ada. Oh, Tentara Cuman Kegelapan Tentara judulnya. Kegelapan, cuman bukan Enggak, albumnya. Pisau Berdonor Darah tuh judul album. Judul Nah, justru yang dibikinin klip tuh salah satu single Single. yang ada di album Oke. Pisau. Ya, judulnya Bang Tentara Kegelapan. Ya. 100 untuk Bento, 200 untuk tukang parkir. Puro makin oke, Puro. Ya, itu yang bikin klip tuh kayaknya Crash juga Ben itu Ben. Iya. Ya juga itu. Slash kita juga tuh. Udah. Itu pemain bassnya band itu ya, Dead Chromatic dari Cengkareng tuh. Tunggu, pantesan ditulis itu ya. Ternyata dia yang bikin video klipnya. Narsis juga. Gila. Thank you buat Om Yogi video klipnya. Soalnya temen juga tuh Antek segala macem. Oh iya itu ininya model. Gila. Iya. Gila, lu sempet spill juga tuh video klip keren sih, keren. Cuma satu doang ya. Video Si Antek di Kluspir namanya. Kolusi Jadi gitu Ben ya. Proses pembuatannya tuh kayak gitu di TV. Bikin berapa lama sih bikin itu recording? Banyak. Di proses pembuatan album itu. Proses Sebelum pembuatan kita itu. bahas event nih. Oh, proses pembuatan itu Itu gua bonyok itu fisik
Waduh. Mental metronome pecah pala Waduh. gua. Pecah pala gue itu. Aduh gila. Gua drum 2 sip itu. Nyicil, sistemnya nyicil. Sisanya bass sesip, gitar 1 sip, vokal 1 sip. Sisanya mixing ada kita 10-an itu. Total. Iya. Iya, Nah, itu total. kan berapa sip? Gua drum 2 sip. 2 sip Ini nyicil untuk satu album itu. satu album. Satu album. Gitar 1 sip, bass 1 sip, vokal sesip. Sisanya mixing ada 5 kali itu. Itu gua dikasih sampel mixingannya tuh 40 kali sampai 40 kali itu. Ya lebih kalau gua ngikut ya orang yang ngikut Adam, Bento sama satu Ratu Sigit. Ya lebih kompeten di situ. Kalau gua ngikut aja deh gitu, Bang. Iya. Pasti sih itu. Pasti. Nah, ini nih ada ini ya, kita langsung bahas ke pergerakan dia di event. Ini kurang satu sih sebenarnya. Iya, benar. Satu sih. Iya. Kurang Haji Kiting gitu. BMK itu. Pak RT, BMK. sekarang udah jadi Pak RT. BMK, Bento Mono Kiting. Awalnya emang bertiga itu. Iya. Serius di segmen Jakarta Dead Fest. Nah, ini kan identik nih BMK. Iya. BMK Entertainment. Kita ngomong BMK-nya ya. Iya, Nah, kita ngomongin BMK. itu dulu. bakal ke mana ya? Nah, ini kan salah satu pencetus juga nih, event kalau bisa dibilang sih pada saat itu reguler ya, hampir setiap tahun ya, no? Iya, Tahun benar reguler ya, hampir benar. setiap tahun bikin event Jakarta Dead Fest di Bulungan. Nah, itu kan lu muncul pertama kali ide bikin acara Jakarta Dead Fest dari mana? Nah, awalnya tuh 2006 Ya. ada Jakarta Dead Fest. Dulu teman-teman yang bikin ada Dedi, SPZ, dan sama almarhum Rio. Rutherford, Bikin di Piki Sanipar. Ya. Dulu ada band Jepang 5, band Jakarta 5. Nah, akhirnya pas udah wah, kita sempat main ya. Iya, Mas. Iya, men Main. itu ada band Jepang 5, band Indonesia Nah, 5. Akhirnya pas sudah selesai kata almarhum Rio, gimana nih, Dut? Kalau JDF kita jalanin terus. Ya udah, jalanin deh. JDF biar ada terus Nippon. Akhirnya udah. Awalnya gini, Gua makin sebenarnya Ben, kalau misalnya kita mau ingat lagi nih ya. Ah. Saat itu tuh kita sebenarnya lagi mau bikin event. Oke. Nyari tagline nih apa nih yang sedap gitu kan. Ngobrol-ngobrol kan. Kita di dunia di scene skena metal nih genrenya death metal gitu. Gimana kalau misalnya sama ngobrol sama teman juga ya, yang tadi di Bento bilang Rio sama Dedi. Awalnya tuh mereka pergerakan di situ. Ya, kita ngobrol-ngobrol segala macam. Ini gimana kalau misalnya, nah kita ada penawaran. Lu gimana kalau misalnya JDF ini kita yang bawa ya. atau gimana? Konsep murninya tuh dari Dedi sama Rio almarhum. Nah, sebenarnya awalnya mereka yang ngajak. Ya, cuman saat itu kita lagi nggak terlalu ini ya. Nah, pas kemudian ada momen terus ada ini juga. Ya udah coba jalanin yuk ini yuk. Akhirnya mereka jalan 1 sampai terakhir kemarin 1 bulan tahun apa sebenarnya? Itu 2008 sampai 2005 terakhir nih yang ketujuh. Yang ketujuh 2025. 2023 terakhir. 2025 kemarin. 25 kemarin Oh, iya, 25. Jakarta Dead Fest yang di Karnaval ya itu. Iya. Berarti awalnya itu Jakarta Dead Fest di Sarina ya kalau nggak salah. Yang pertama. Iya. Yang pertama Yang itu di Vikisia Enggak di Sarina. Sarina yang enggak Oh, yang yang kedua. Iya, yang lu jalan. yang kedua, yang yang kedua tuh di Sarina. Di Sarina. Pertana lu yang lu Ya, pegang setelah yang- Red Ya setelah ada dari peralihan Rio sama ini. ya Berarti yang pertama kali di Sarina. Pertama Ya. kali di Sarina itu kita nggak tahu ya tiba-tiba crossnya begitu banyak yang iya enggak ini juga saat itu ya. Cintanya death metal tuh emang banyak. 2000 kemarin pas 2000 yang Sarina akhirnya bikin lagi di Bulungan. Sorry dah. Itu pas yang di Sarina udah pakai nama BMP apa? Udah pakai. Udah pakai. pakai. Nah dulu pakai enak bingung nih pakai IO-nya apa nih? Udah IO-nya pakai udah nama kita aja udah Bento Mono Kiting. Enggak, sebenarnya BMK tuh yang inget ya waktu ini Death metal quality. bukan Jogja Solo Gempa.
Oh iya. Tahun 2000 berapa gitu yang kita bikin di Cafe Tuk Tuk. Iya, Ya kafe tuk-tuk yang di Dan bagus. Grogol. Ah ya itu Iya. itu ngobrol iseng tuh di warung kopi kan ngobrol-ngobrol. Bikin ini yuk, bikin charity yuk, buat ini nih yuk, coba yuk. Ya ada yang mau support, akhirnya kebentuk itu BMK sebenarnya. Iya, sih dari Sebenarnya kalau dari situ sih. Ya yang gue inget itu kebentuk BMK gitu. Nah, akhirnya terbentuk pas bikin JDF udah pakai nama BMK. BMK. Nah, Ya. udah pakai nama BMK. Akhirnya udah Terus ada beberapa event-event yang kita nge-sub gitu. Iya. Buat event-event yang lain Iya. kayak acara sepsis di luar acara JDF itu. sepsis ya yang ada dari Ceko kita pakai dari situ. Terus kita juga banyak bikin event ya di luar JDF. Ya di luar gua sama Bento gitu. Jadi Mono bikin event Jakarta Fair, Jakarta tapi Fair tetap kemarin. timnya dari Ya, anak kita juga, dari ya. BMK juga timnya. Nah, si Bento bikin Gua bikin Global Distortion, tetap juga ada anak tetap juga. Dia malah sampai ke 6 ya lu ya. ya sampai ke global. terakhir di Bulungan. Gua Jakarta Fair cuma dua kali. Tapi Iya. lumayan juga band-bandnya ya. Gawat-gawat itu. Waktu itu Terakhir Back bareng Gorkil, Global Betrayer. Distortion Gua bikin 2017. Tapi itu dulu gua masih sama ini nih CS nih. Sama Sam nih. global kemarin ya. Iya, benar. Itu tadi itu ya. bongkar. Itu lu pakai dana pribadi apa? Dan Gimana? pribadi. Dana pribadi ya? Bukan pencucian uang. Ya? 2008 tetap gue bikin global. Tapi tetap anak-anak fokusnya di JDF. Tetap ya. Di JDF terus bikin. Ya emang banyak orang Andimu kapan lagi JDF nih, bakal JDF nih. Oh, udah jadi icon. Jadi icon. Akhirnya Banyak BMK jadi nanyain. icon di industri metal itu. Promotor dah dia. Udah JDF ini kuat lah ya. Ya kuat. Jadi ya udah berhubung banyak request pengen band-band dari luar kota juga pengen main sini, ya udah era dibikin rutin tiap tahun. Jakarta Death Fest. Pada itu tanpa sponsor ya? Iya. Dari 2008 Iya. sampai terakhir 2013 yang baru ada produk. Ya. Iya. 2013 Yang di Senayan ya. di Senayan. Baru ada klien. Pakai 2 stack ya. Lu tiap bikin event nggak pakai modal ya? Nekat aja udah, tapi ada sih. Iya. Ada aja. Ada yang kasihan. Iya. yang lebih tepat. Rata-rata nontonnya berapa Ben? Yang paling yang rata-rata yang datang ke JDF tuh. Di Sarina itu kapasitas KP 500 orang. Tapi yang datang 1.500. Yang datang 1.500. Ya sampai Iya. ke parkiran ya. Sampai parkiran itu udah udah penuh udah. ngebilangin diatur, nggak bisa masuk. Di Bulungan 2000 Nyari penonton 1000 gampang dulu. Gampang, Ya. 1000 Bulungan 2000 gampang 2000. beneran. Wah, 2000 penonton. Nah, pecahnya 2011. Jakarta Death Fest 2011, 2012. 2011 Oke. di Bulungan. Itu hampir kapasitas 5.000 orang atau sampai nggak muat itu. Hampir gini biasanya dari situ kita banyak belajar juga ya. Iya. Banyak belajar kayak ngadepin sistem birokrasinya. Ya. Tapi saat itu bukannya kita gengsi nggak mau pakai klien ya, nggak pakai dari produk, nggak, bukannya kita nggak so gengsi, bukan. Sebenarnya kita perlu, tapi jaim. So idealis katanya gitu. Gitu maksudnya. Dari situ kita banyak belajar gitu, kayak oh sistem kayak gini, oh nego band kayak gini, ini kayak ini seperti ini, jadi tahu ya ya walaupun kita banyak belajar juga ya, ngeliat-liat dari teman-teman yang udah ini gitu. Tuh bintang tamunya siapa aja tuh? Banyak. Kita bicara ini dulu. Di luar BMK ya, gue pernah bikin sendiri gini. Gue coba-coba, padahal dia juga padahal orang ya. Iya. Dia juga bikin apa di acara. Kalau menurut gue, kayaknya bikin acara tuh kesannya berbau Jakarta tuh bagus. Oke. Dengarnya gitu Iya, gampang. Nah gue bikin. Dulu tuh ada program itu namanya Jakarta Fair. Apa namanya? Yang Ini Fear Factory. Fear Factory ya, Fear Factor. Gue tahu. Ya. Gue bikin Jakarta Fair bagus ya, begini-gini. Akhirnya gitu konsepnya. Tetap acara tetap metal. Saat itu gue pakai apa ya? Ya banyak lu juga coy panitia lah. Iya. Lah.
Burger Kill, Betrayer, Seringai, pernah. Seringai, ya itu di Seringai. Karena emang saat itu apa namanya? Pergerakan terus pertemanannya kuat di Jakarta. Iya. Ya dengan ya bukannya tanpa mengurangi itu ya dengan terus mereka yuk paham gitu. Jalan. Saat itu bergulir Jakarta Fair yang kedua kemarin. Iya, Itu mah kawan-kawan aja deh. Yang main sih kawan-kawan doang, nggak begitu tanpa ngurangi kapasitas teman-teman band juga yang bagus-bagus juga yang main. Lu ini band apa? Global. Iya, seglobal distortion tuh selektif nggak sih milih-milih band apa gimana? Apa Enggak, kalau di global, jadi band yang udah punya album dia harus ngirim. Dia punya jadi benar-benar punya album. Kenapa kalau punya album? Biar dia ini loh album gue dan dia bisa promosiin di panggung. Ya dari itu. Jadi gue band yang udah punya album ya. Jadi gue dari situ. Oh, standarisasinya itu ya. Sama di JDF juga kayak gitu. Jadi pernah gitu. Ada JDF. Kebanyakan band-band udah cakep. Kebanyakan band-band yang udah benar-benar udah Ya, siap mumpuni. udah siap. Minum Ben. Rokok. Rokok. Oh, korek lu jangan diumpetin Ben, lu ngerokok kagak. Rokok. Nasi mau Ben. Berarti identik deh. BMK itu identik bertiga lah JDF ya. JDF itu identiknya ini Sam. Bento Mono Kiting. Makanya pas di edisi kemarin JDF yang ke-7 ada sedikit tanda tanya besar tuh. Kiting kemana? Kitingnya. Biasanya begitu. Enggak, gua nanya Kitingnya kemana? Begitu. Kitingnya kemana? Oh, Kiting jadi RT. Udah. Nah, ini Ben. Setelah kita ini lagi ya, mengulang lagi nih ya. Yang mungkin jadi pertanyaan fans-fansnya Pro Satanica, Ben. Waduh. Mono kenapa cabut dari Pro? Jadi gini. Jelasin Ben. Oke. Jadi Apa gini. perang harta gono gini? Oh iya. Iya. Mono kenapa cabut dari Pro Satanica? Ya Mono mungkin lelah. Jadi mungkin dia pengen istirahat dulu atau bagaimana, ya kan? Dia kembali mau ngeband yang dulu. Oh, band yang dulu siapa? Elemen apa ya? Ya, gua Itu dong. gua nggak mau lagi. Jadi kan dulu Pro sempat vakum kan? Iya. Vakum hampir 5 tahun 6 tahun. Ya itu pas pandemi yang pas kita motor. Iya, Iya. sempat vakum, nggak pernah latihan gimana. Akhirnya gue ngomong sama Nono, gimana kalau Pro tetap sementara gue jalanin deh, biar gimana pun. Sebenarnya sih gua nggak keluar. Ya, Ya, karena gua salah satu foundernya kan. Udah gitu. Monggo Ben, ya udah yang penting lu eksis aja gitu. Ya. Jalan bawa. Berarti kalau lu masuk lagi bisa tinggal Enggak lah. aja drummernya. Kagak lah. kan gue bikin band lagi sama Mono. Gua mau jadi vokalis. BC. Atau konspirasi. Oke. Padahal orangnya jauh ya. Itu aja cuy. Kalau lu setelah cabut dari Pro, lu bikin apa no? Band lagi maksudnya? Iya ngejam aja paling sama Durjana ada Durjana ada Insan ada Insen, ya. sama Batra Kala salah satunya itu. Banyak juga. Yang menghasilkan yang mana? Batra Kala ya. Batra Kala. Iya. Batra Kala. Iya. Gua worth it settle gua. Sekarang ngedrum Ngedram. di Durjana Bass. 3 ya tadi 2. Ya, Mono dulu emang bass. Dulu bener. dulu Bass awal-awal di awal-awal dia. Oh gitu. Iya. dulu di Insan gua megang akordeon. Iya, gue sempat spill nih. Durjana, jadwalnya lumayan juga interview nih. BMS3 ya. Itu kapan kok? Bulan ya? Tanggal 17 bulan ini di MSC FM ya, Oh. Radio Trisakti. Tahu masih gabung tahu enggak? Itu pengaruhnya nih ya buat di era-era sekarang nih Ben sama Mono. Itu pengaruh-pengaruh kayak radio digital atau media digital kayak begini tuh menurut lu gimana sih perkembangannya? Kalau Pengaruhnya. kata gue sih ngaruh juga sih. Ngaruhnya Sekarang gede, Bang. sekarang Iya. emang gede. Ngaruhnya gede banget asli. Enggak zaman kita surat-surat dulu. Iya, Kalau dulu kan susah banget Gila, dulu ya, mah. kayak rekaman aja susah. Sekarang udah gampang beneran, udah gampang banget. Dia termasuk di era manapun ada ya. Iya. Kaset, CD ya, Heeh. sampai Iya. Sampai digital platform gila, Bang. Sekarang udah banyak
ini deh apa kemajuan. Iya. Kalau dulu kita kan zaman kirim ke pos, Oh iya. kirim email, Kirim-kirim. itu semua. Oh sekarang udah enak, jadi bisa langsung udah gampang lah sekarang. Tapi nggak kayak dulu ya kalau Nggak kita kayak dulu. dipen Kalau ya. dulu benar-benar kerja keras. Sekarang mantap apalagi generasi di bawah. Iya. Ya bukannya so tua, bukan ya. Iya. Ya Gen Z di bawah kita tuh aduh bukan main deh. Ini Itu nih lebih cerdas lagi tuh. Iya, gua ada sedikit ini ya, apa bukan keresahan sih, mungkin ya sebagian lah dari metalhead juga pengaruh AI digital artwork nih untuk album-album band-band metal nih. Menurut lu tanggapan berdua nih, Bento dulu dah gimana Ben? Ya kalau menurut gue sih, mungkin gue kalau sekarang gue nggak masih bingung ya. Karena kan kalau dulu kan kita kan sistem bener-bener real gitu, bukan tukang artwork atau kalau sekarang kayaknya ya gue bilang gimana ya, itu sih kebebasan sih. Iya. Kalau tau gue Bebas-bebas aja ya ya. bebas aja. Bebas Cuman aja. lebih real lagi kita benar pakai artwork beneran. Kalau lu itu ya. Iya, Lebih real, realistis. lebih Human touch-nya. lebih real. Karena biar nggak ada kesamaan tuh dan dia punya artwork gitu. Karena sekarang ini kan kalau kita gambar ada apa di sana yang sama, wah gambar dari ini itu jadi rame nanti. Iya. Jadi rame. Nah jadi itu dia. Jadi kalau gue sih lebih demen yang dulu gitu. Bikin artworker itu Kalau doang. lu gimana? Saya mau balik nanya lagi nih. IA itu yang bikin orang apa mesin? Nah itu gue bingung juga. Sih itu. Kalau gua pribadi sih dari mesin, perintah. Ya nggak usah lah mendingan. Jangan enggak lah ya. Mendingan kreatif Apa sendiri tangan ya. Kreatif sendiri aja. Benar. Nggak asik ya. Enggak asik lah. Iya. Iya. Masa gua ngomong sama robot nih. Itu robot dong Ben. Ya, ada poinnya enggak? Anjrit. Ya, yang di depan Indomaret tuh biasa tuh. Goyang-goyang. Kain. Ben lu nggak ngerokok Ben? Ngerokok. Bento udah ngerokok dulu. Udah ngerokok tadi gua. Di rokok dia. Iya. Yang asapnya keluar. Enggak tau, lu akhirnya lu bikin sendiri ya? Brand sendiri nih lu nih, The Mons. Enggak lah itu mah. Sering Cuma sama lucu-lucuan. Oh, itu Lucu-lucuan. Spill dong Ben, lu jangan ada kecemburuan sosial masalah mau bikin The Mons. Lu jangan ada-ada. Gimana Ben? Jadi Menurut lu The Mons gimana nih Ben? Demon itu dia pengen artis juga salah satu. Eksis aja bukan artis. Eksis aja. Jadi gue juga pengen nih bikin lah Demon. Gue ini siapa Demon? Hai. Siapa Demon nih? Gue bilang nggak tahu Demon cok. Kupret. Oh iya udah. Akhirnya udah lah. Itu aja udah. Kalau gue promote. Oh, Nah, akhirnya Obat kalau puyeng. Demon. Iya. obat puyeng. Obat puyeng aja udah itu. Ben, lu kan udah lama nih kenal ya kan, deket dah sama Sama gila. iya udah kopi sepiring lah bahasanya lah. Ada nggak sih lu pernah ribut-ribut gitu? Pernah lah. Pernah. Cuman gimana? Bingung gue juga. Susahnya teman kayak gini. Susah beneran. Paling marahan sebulan. Iya. Gua tahu tuh sebulan. Jam-jaman. Gua tahu tuh sebulan tuh. Iya banyak. Gua tahu tuh Paling sih. tragedinya tuh gua tahu tuh. Paling si anti. Gua tahu tuh. Iya. Udah. Tunggu. Ini si Incu emang pengikut. Bukan main. Ya salah tahu satu. Ya paham juga dia. Dia paham juga dia. Ngerti punya perjalanan. Andil juga ya di. Iya ada. Dia tak tahu perjalanan kita Udah, orang lah. tahu. Itu jangan disebut dong, Sam. Jangan disebut dong, Sam. Dia kan punya produk masing-masing nih sekarang nih ya kan. Promat, ini The Mons. The Mons udah ada event ya, no? Belum? Apa gimana, no? Enggak paling support aja. Oh, support. Support ke event Iya. temen gitu. Nah, ini nih yang biang kerok nih tuh nih. Bento nih. Biang kerok nih. Itu band dari luar ya? Singapura, oke. Di Demon di situ juga Ada. berkompeten itu 3M saya gelontorkan. Bener. Wih. Ben itu prosesnya gimana, Ben? Jadi Ya, prosesnya bisa gini. ketemu ya. Iya, bisa anak-anak Singapura bisa bikin di sini. jadi awalnya emang teman lama waktu pro kita manggung di Singapura. Iya. Manggung Singapura. Dan kan memang udah kenal. Akhirnya dia sekarang kan udah ngeluarin salah satu dia punya label. Ya. Label itu namanya Poland. Oh, Salah satu Ah, promo label. ah. Promosi labelnya. Di Poland itu
ada 2 artis kayak Ebon dan Firaun nama bandnya. Nah dia pengen lagi tour. Akhirnya dia bilang, kau bisa nggak bawakan aku ke Jakarta bikin show tour. Nah akhirnya gua sama anak udah gue bikinin dari buat tour dia di Jakarta. Nanti setelah itu dia Singapura, Thailand, Malaysia, dia sampai kalau nggak salah Filipina apa? Filipina. Heeh. Oh berarti ini agenda turnya dibalik ya, nggak dari sono ke sini, tapi Iya. dari sini dulu baru Karena kesana. dia pengen ke Jakarta dulu. Oh, Karena oke. kan dia salah satu pengen promo tuh di Jakarta di Indonesia. Masa paling Iya, iya, gede iya. kan ya. Iya, iya. Acara metal lah Ah, Indonesia gitu. lah. Jadi dari situ dia balik lagi ke Singapura, Malaysia, langsung ke Filipina ya. Akhirnya ya udah gue bikinin lah sama anak-anak bikin di Jakarta. Di Jakarta tepatnya di mana, Ben? Nenek moyang, Nenek moyang kafe. Jakarta Di Pusat. Pos Blok ya. Dan dia rencana sih memang dia buka label juga nanti di Jakarta. Buka label Poland. Oh, bikin label di sini. Iya, Bikin label di Franchise. sini. Iya, iya. Jadi, Franchise. dia pengen label itu bukan band Singapura yang lain juga, dia pengen ada band dari Indonesia. Oh, oke. Nah, Dan ya. lu yang handle tuh. iya. Wih, keren juga. Gila. Lu ada sponsor gitu Iya, lu Apa? ada sponsor kan? Nggak ada. buat band-band luar itu? Ngurus ini, Mereka- apa, segala macam. Iya. Mereka semua yang ini. Oh, mereka yang handle. DIY. Dia punya ini aja udah. Apa namanya? Nggak ada embel-embel apa-apa. Karena memang gift jatuhnya. Oh, oke. Gitu. Waktu yang kita tuh global, lu panggil band Malaysia. luar juga ya? Malaysia. ya? Malaysia kan karena kalau di Bulungan kan emang harus ada perizinan kan. Iya, iya. Harus ada perizinan. Cuman waktu itu kan nggak di spill tulis event. Malaysianya kan. Kalau ini kan dia kan di KP kan. Jadi semua itu udah ditanggung semua. Oh, Jadi dia datangnya pun dia juga ada hari Jumat, Sabtu. Oh, nggak Itu bareng doang. ya. Oke. Intinya dia cuma mau promo di Jakarta. Jakarta. Itu. Kenapa nggak lu bikin roadshow aja di Indonesia? Tadinya Sabtunya mau di Sukabumi, cuman dia nggak mau, Oh, takut kecapean. Bagaimana? Jadi dia maunya Jakarta aja. Jakarta aja satu titik. Itu. Jakarta bisa jadi barometer di Asia nggak? Buat band-band underground. Untuk saat Itu, ini ya. Saat ini udah emang baru. Untuk saat Oh, ini ya. udah ya? Heeh. Oh, Saat ini. juga ya? Pokoknya dia pengen tampil di sini dulu dah. Iya. Oh, iya makanya tadi ke Jakarta dulu ya, baru Iya, ke baru ke balik lagi ke negara. Baru ke Tengah-tengah. Singapura, Malaysia dan Filipina. Thailand, Filipina. Oke. Dan kedua Ebon juga band lama juga, band black Iya, metal lama juga sih. Di Singapura ya. Di antara musik-musik black metal lah, lama dia. Seberapa deket Ben lah sama anak-anak Singapura itu? Ya, kayak gua ngomong aja. Wih, salut. Bento kecil di Singapura. Di Jakarta. gue sebenarnya masih penasaran yang tadi sebulan tuh. Iya, iya, iya. Gimana? Yang Kenapa ya? sebelah. ada konflik, ada konflik. Dia mandi bajunya gue bawa. Iya nih. Itu doang. Dia sensi. Ben, susah senangnya berdua Win di sini Ben, kayak gimana sih Ben rasanya Ben? Ada pedih. Hah? Ada pedih juga. Ada, cuman ya senang aja gitu. Iya, yang namanya pernah- senang. Kayak uang yang mau support, yang mau ya, support yang support gitu. yang support apa segala macam tapi ada Scanjip ya. Ah, Ya, kita pikirin itu juga. Udah bagi untung, Kita keuntungan. belum nanya waktu dia Prosapa nikah main kemana aja loh. oh iya. Ya kan katanya sampai ke Malaysia, Singapura. Singapura. Kalau Prosata nikah main di Singapura 2004. Ya. 2004 itu gue dulu belum punya album itu. Ya, Belum punya album. Oke. Oh iya, iya. Belum punya album itu Udah punya dong. udah, Udah di Bloody Aggressor. Bad Aggressor, tapi itu waktu format kaset ya. format kaset. Iya. Nah, Bad Aggressor. Terus Enggak, kita tuh 2000 berapa tadi? Singapura 2004. 2004 ya, di tahun yang sama itu sebelumnya kita ketemu kita main Di di Batam. Ya, di Riau. Kepri. Ya, Oh iya, Pri- tempat Pri- Abel dulu ya. Iya, Abel di main di Batam Kepulauan ya. Riau tuh ada band-band lokalnya tuh, Ah. ada Jahanam, ada Iya. berbagai band lah. Hmm. Nah, di saat itu ada dua band. Ternyata dua band ini pemilik label. Ya. Oh. Ada bandnya Reject sama Ebon ini. Sama Ebon Oh, yang iya, dua. iya. Nah, jalin kontak apa segala macam. Akhirnya bisa ngobrol, bisa apa? Akhirnya
Dapat tawaran. Akhirnya bisa ngobrol, bisa apa, akhirnya bisa promo di situ Iya. kan. Akhirnya bisa ya di momen itu Di kita momen itu. sampai bisa main di negeri tetangga gitu. Ada cerita seru gak waktu di Singapura? Oh banyak. Wis. Banyak. Jadi awalnya main di Singapura itu main kita ada penawaran kan. Main Singapura kalau anak-anak sih siap main di Singapura. Akhirnya ya segala akomodasi semua kayak pesawat di ini. Terus pas udah pesona Di saat itu kayaknya Ini- band kita doang deh yang paling hoki ya. iya benar. Beneran. Ini jujur-jujuran nih, Ben. Jujur, Iya, jujur. bener ini jujur. Bawa duit berapa lu? 30.000. Kita tuh dari bikin pas 30.000. mau berangkat aja nih kan prepare-nya gitu. Dari dibikinin paspor dibikinin. Iya, Oh, Dari rumah ke bandara. ke bandara diongkosin. Iya. Dari bandara beli tiket ke Singapura dibeliin. Itu paling beruntung kita beneran itu. full ya. Full. Full. Total pulang balik. Full. Nah, Band paling beruntung itu. pas sampai sono pas sampai Ada ke 2 band Singapura dari Indonesia. ada 2 ya. Sebenarnya saat itu Pro Salanika sama Noxa. Iya dan Manoksa. Sama Noxa. Drummernya masih almarhum Robin tuh. Akhirnya ketemu ngobrol-ngobrol ya gitu. Akhirnya bisa show bareng di luar. Satu panggung ya. Satu panggung. Satu panggung. Itu ada 2 acara. Yang satu nama acaranya Easy Metal Fest. Di hari berikutnya konser IJ. di Selatan. Ah, IJ. Iya, di IJ. IJ. Konser di Selatan tuh di Johor. Itu acara lumayan sering Iya, katanya rutin ya? sih ya, katanya acara Reguler. acara reguler itu banyak beberapa genre yang ramai juga sih emang crowdnya di sana. Oh, di sana Rame juga. Tapi nggak begitu. Gaungnya nggak begitu ini ya. Iya. Iya, dia mungkin lebih ke sana kali Iya, ya, nggak ke iya. Indonesia. Oh, iya. Karena pada saat itu nggak se-happening ini Sam, dunia digital kayak sekarang, sosmed. Mungkin kalau Iya. pada saat itu sosmed udah Iya, banyak label-label yang ngerilis band. iya. Orang Singapura Malaysia yang punya Banyak. label ngerilis band dari Thailand, dari Filipina ada juga ternyata. Iya. Banyak juga. Lu modal 30.000, Ben. Itu $30.000 band tuh malu-maluin. itu bukan sekali manggung. Iya, iya. Berapa kali manggung ya kita? 4 kali atau 5 kali? Iya. Nah, itu tahun tahun segitu, akhirnya tahun berikutnya kita main bareng Sisa Kubur. Yang kedua, Nah, itu tuh tur bareng Sisa Sisa Kubur. Kubur. Satu panggung nih ya. Satu panggung itu baru ketahuan. Sebenarnya kalau si Bento tuh namanya Dinur. Namanya Dinur. Lu serius namanya Dinur. Ya, Lu belum tahu. Udah Pada tahu. belum tahu. kalau gua nggak taunya tahu, Oh, iya. gua nggak kaget. karena dari paspor tuh. Di anak-anak skena metal saat itu Iya. baru paham lah. Namanya ya kan, Bento. Islami banget. Mawar tuh Karena taunya Bento namanya ya. Dinur, iya. Iya, taunya Din Bento. tuh agama, Nur tuh cahaya agama. Beginian modelnya. Ciao. Lu 30.000 cukup apaan lu, Ben? Iya. Dolar. Oh, $30. $30. $30. $30. Wow. Ya dulu Segitu pas mah udah manggung lumayan. pas Singapura, wih kok band gua sampai sini-sini gitu. Iya, maksudnya satu 2004 gitu. spesial aja ya. Nggak bisa ngomong lu. Nggak nyangka gitu. Keren sih, keren. Ya, maksudnya perjuangan di skena ya. Iya. Ternyata selama mendirikan band akhirnya bisa juga ya melek mata di negara orang ya. Wah. Iya, dianggap. Nah, di Malaysia Sama jadi dia Singapura, jadi dia satu IO itu jadi dia dibawa ke 2 tempat. oh dari Malaysia. Singapura ke Ya, Pertama dua di titik ya. Johor Baru, tempat di Johor Baru. Nah akhirnya pas sudah itu baru Tahun berikutnya bareng SK. baru di Kuala Lumpur. Ya, main di Singapura bareng sama Sisa Kubur. Tapi Sisa Kubur nggak ngambil yang di KL. Yang di Kuala Lumpur ya. Kita ngambil Kuala Lumpur. Sisa Kubur pulang. Oke. Nah ini Ben, langsung ngono nih. Kedekatan sama produser kita sejauh apa nih? Apa tuh? Kedekatan sama Chris. Sama Chris. Yo. Produser kan dia. Oh, Independen, yoi. independen. Jadi kedekatan Chris dan Mono itu ibarat gimana ya? Soulmate.
Chris Biantoro ya, siapa lu? Kacau dah Om Chris mah. Udah, Saya selalu Om Chris. sukses dah. Pokoknya ya, Sukses buat Indie Podcast. gue pokoknya independen, apa gini, udah jadi maju nih, ya kan? Pokoknya ya mudah-mudahan Indie Podcast ini bisa membawa band-band yang keren-keren bisa bawa kemari. Oh iya, mau Gitu. promo ya. Ya, yang buat promo-promo mungkin band-band atau band-band siapa atau Yo-yo. bisa Yo-yo atau kayak teman-teman selain bisa. Boleh lah. Kalau ada Heeh. referensi yo-yo yang mau ini nggak apa-apa. Boleh. Tagline kita kan media inspirasi industri band. Iya. Itu nggak segmented, apa aja bisa Iya. aja ya. Ya syukur-syukur kita bisa bawa sini, kita ketemu kan bisa bawa atau teman-teman para event sini, Ya bisa. event metal. Bisa sharing bareng-bareng gitu. Dulu ketemunya gimana tuh sama produser kita, Bos Chris? Pernah ketemu gak? Gawat itu dulu iya. Sebenarnya sejalan saat itu. Kalau kita pribadi gue ya sama Bento gitu, lebih ke satu segmen ke musik keras aja gitu. Nggak terbuka buat Hal-hal yang lain. nggak ngegendeng Ryan sponsor. Gue mau kasar kita nggak ada yang sponsor apa. Gue nggak kepikir asli. Karena emang apa ya? Idealisnya ya. Iya so idealis ya. Jatuhnya so idealis gue ya. Iya. Ternyata emang perlu gitu kan. Mungkin kalau nggak idealis, duit lebih kali ya. Bonus kalau menurut gua tuh lu ngerjain sesuatu dari hati, kalau lu emang jadi punya duit itu bonus lu itu mah gitu. Oh, nganggapnya begitu ya. Iya, kalau gua enggak ini. Jadi bikin karya dulu apa gitu. Berarti lu pernah sempet sebenarnya di ini lu ya, di benak lu gitu sempet, wah kok kayaknya harus pakai sponsor gitu. Pernah dan pernah jalan juga, akhirnya gua kecewa. Oh, iya? Jujur. Iya. Serius? Asli kacau. Serius? Kacau, gue buat bayar ini gue totolan kaki. Ben ngomong Ben. Ngomong-ngomong vendor. Ternyata ada yang kurang, bukannya kurang sebenarnya. Tuh dananya ada yang belok ke sini, belok ke sana. Oh. Gue bertiga jadi bingung jatuhnya. Gue ngomong barbar gue nggak enak kan. Gitu. Tapi sebenarnya harus diomong kan harusnya ya. Iya. Sebenarnya gitu cuy. Iya, sebab bukan kapok sih enggak gitu. Emang kedua juga emang kita kurang tim ya. Itu kurang tim doang sih. Apalagi Ya. sekarang ya, BMQ udah nggak ada satu nih gitingnya. Kacau juga itu Ini. spiritual itu. Ini kita bahas. Minta doanya aja sama Iya. kita. Ya sebetulnya ya ada kekurangan ya memang Iya, kalau iya. kita bikin kayak kemarin bikin JDF karena kan Ya kalau yang kita kurang kan lah. kalau kita kan maksudnya produksian ya kan, kalau ini jadi ada yang kurang aja gitu. Oke. Tapi tetaplah JDF biar mungkin insya Allah kedepannya adalah tiap tahun gitu. Oh iya, ada agenda nih. Ada. JDF tahun berikutnya. Ya insya Allah Insya lah. Allah adalah. 2025. Konsepnya kayak gimana kalau boleh dapat bocoran? Ngelihat ombak aja dah. Iya. Ombak arahnya kemana ayo coba ngikut deh. Oke. Sekarang pemikiran orang-orang sekarang kayaknya lebih inovatif ya. Iya, benar. Tapi Kita lihat event coba. yang paling besar tuh apa ya, Ben? Yang pernah lu bikin tuh apa ya? Senayan ya. Senayan. Ya, Pernah Senayan. JDF Senayan. Jakarta Dead Fest di Senayan. 2013. Itu besar ya? Tapi untuk ukuran JDF yang di ini cuy yang di Bulungan. bukan yang di Sarina. menurut gue nih ya pribadi gitu. Di saat itu tempatnya ya nggak begitu. Iya, gede nggak kan. gede. Tapi gue produksiannya full. Produksi kayak lightingnya, soundnya, ya Screennya. iya screen dibikin. Ada laser segala itu. Di saat itu kayak ada satu media gitu yang pernah ngulas acara itu. Iya. Sebenarnya sesungguhnya ini contoh buat acara metal buat kedepannya ya. Gue merasa tersanjung juga ya. Maksudnya kemasannya apa? Yang penting iya katanya sih namanya artnya lah gitu ya gitu. Nah, itu tahun berapa ya? Tahun berapa 2008. itu ya? Itu yang di Sarina itu kalau nggak salah 2008 Ya maksudnya awal untuk apa saat kedua. itu ya gue udah kepikiran begini kayak begini walaupun produksian gue harus rest budgetnya bukan main ya. Oke, lu kan sebagai promotor nih, ya kan, kedepannya tuh akan gimana nih? Melihat apa ya namanya industri
promotor nih ya, industri event di segmen metal lah khususnya. Itu menurut lu sekarang nih, apa stagnan, berkurang, apa makin melebar? Menurut gue sih masih Promotornya apa pembeli? iya. Apa animo Iya kan dari penontonnya nih? dari promotor itu kan ngasih suguhan ya, Ya, ngasih suguhan ke para metalhead nih, kita ngomongin metalhead. Nah menurut lu tuh dari kacamata lu berdua stagnan, apa emang stabil atau memang berkurang apa gimana? Luling. Wah apa nih luling? Maling dulu maling. Oh, luling maling. Ngomongin dia ling-ling aja udah. Lu gimana? kata gue masih stabil sih. Stabil ya? Masih stabil. Ya, yang penting berbau bule ya. Yang berbau bule laku di Indonesia. Kita ngomong mendasar aja lah. Emang iya gitu ya? Kayaknya ya. Kayaknya. Tapi nggak juga sih. Lu gimana, Ben? Sama stabil aja udah. Stabil ya tetep ya? Cuman kalau buat apa ke Tanpa kurang band-band Indonesia gawat. bagus emang. Kacau band sekarang Bagus. ngeri. Enggak, lu nggak pernah gitu bikin sesuatu yang lebih besar. Mau. Misalnya, Siapa yang nggak mau? Pengen. kan lu lama nih, kenapa nggak sampai ke situ gitu? Lama matinya ya. Awet lu. Maksudnya Lama lu ya. Lu orang lama nih, lama matinya. maksudnya Sistem nggak mengarah ke tingkatan ke profesional. Iya, gitu. nih kasarnya nih, Iya, kenapa iya. masih di situ aja? Gitu. Idealis lu gitu Iya, kan. idealis. Apa lu emang idealis? Apa lu emang gue begini happy kok gitu. Ya. Ya, kita ngikut yang tadi gue bilang lah. Ngikutin arus aja lah sekarang. Oke. Mau ketemunya yang kayak apa? Ayo. Tapi dengan pengalaman lu harusnya bisa lebih lu. Ini sorry ya. Ya. Harusnya gue bisa lebih nih gitu kan. Lu bisa manggil band-band Oksa yang lebih lah ya. Iya. Cuman itu doang sih kekurangan dari orang, cuman tim aja. Tim aja itu doang. Itu. Tim. Lebih bicara. Karena yang kalau jalan kita bertiga melulu. Udah. Iya. Nggak ada tim yang buat ini nggak ada udah. Tapi Kurang tim aja Kurang sebenarnya. tim. rencana pasti akan ada nambah tim. Ya Masih tim. Ya. Tapi lu kayaknya terakhir ini nih bikin eventnya pada misa deh. Iya, maksudnya ya namanya Kenapa nggak gabung ya? Kali aja bisa gede cuy ya. Iya. gabungnya kan kelamaan. Bete. Iya. nyari angin segar dulu gitu kan. Siapa Oke. tahu ya kayak macam acara bento besok nih kayak Volon tanggal berapa Ben? 18. Ya nimbrung lah gue juga di situ. Pasti Bantu. bantu lah gue. Pasti bantu lah. Jadi enggak, jadi walaupun Kayak gua iya. ada Kayak gua kemarin Gabung. bikin sama satu label gitu di Jakarta gue pernah tetap ikut. gabung juga. Bento juga support. Nah di lu nih menurut lu ya sekarang ini kan apa namanya industri event metal menurut lu kita ngomong cuannya aja ya menguntungkan atau enggak sih sebenarnya? Lu kan konsisten nih bertahun-tahun nih di kacamata lu tuh menguntungkan apa enggak sih? Jujur-jujuran aja. Kalau untuk sekarang sih agak berkurang. Agak berkurang. Nggak kayak dulu. Ya. Ya yang gue bilang tadi dulu ngumpulin duit ngumpulin 1.000 orang aja bisa. 1.000-2.000 gampang Kalau banget. kalau sekarang emang anime metal memang lagi Di berkurang. dunianya ya, di dunia permetalan di musik metalnya ini. Berarti kan ada faktor tuh ya. Ada faktor lain ya yang menurut lu tuh kenapa gitu. Ya mungkin satu kacamata. kalau sekarang kan terlalu banyak event kan. Iya. Tiap minggu aja satu ada 3 kali event atau apa, mungkin orang acara metal mungkin ada boring juga atau Iya. gimana. Kalau dulu kan per 3 bulan ada, Ya, per 2 bulan ada, kalau setahun, event tahunan juga ada. Mungkin kalau sekarang hampir tiap minggu udah ada. Pecah jadinya pecah dia. Jadi tetap pecah. Ya yang bilang tadi kayak di bawah kita tuh ada beberapa generasi ya. Ya. Gen Z, Gen apa Ya, Gen lagi. Z, Nah, iya. itu salah satu ngaruh juga. Dulu tuh di bawah kita pure metal semua di bawah kita nih generasinya. Nah, sekarang ada yang ya. Z ini yang suka ini beda gitu. Pecahnya banyak banget. Bisa sih bilang gitu. Ya fenomenal lah jatuhnya ya. Iya. Tapi sih gue yakin kayak musik-musik ini underground ya khususnya Iya, ya, iya. musik indie gitu. Kalau Oke. kayak musik India kan terbagi lagi gitu. Gue mah yakin bakal Bakal balik lagi nih. bakal balik lagi. Kira bakal balik lagi. Nah kalau ada yang ngajakin nih bikin event olahraga gitu, Iya, olahraga. Apa? renang gitu. Bisa. Bisa ya. Bisa. Bisa.
Mau lu mau. Bisa berenang maksudnya. Ada event berenang ya bisa berenang. Gua tahu nih arahnya mau kemana nih. Berenang. Tapi lu mau jujur kalau dapat event kayak gitu? Garap event-event di luar metal gitu mau? Ya kenapa enggak sih, mau aja. Udah itu ngitung belajar. Pernah ada yang nawarin si Bento dulu salah satu ini Kayaknya agak-agak event kebakaran. Kita suruh ngebakar 2 kampung ya nggak mau lah. Ben, kasih tips Ben buat anak-anak yang baru bergerak nih di industri event musik metal nih Ben. Tips-tipsnya dari Mono dan Bento Bemo ini. Ya kalau gua sih cuma memberikan support aja kepada teman-teman ya yang buat event yang sekarang ini. Kalau bisa ya bandnya pun juga harus dari mana-mana gitu, minta dari luar kota apa, harus ada penjagaan dari band-band. Itu jadi bukan band sekarang kan band ini lagi, itu lagi. Oke. Nah jadi harus ada yang data dari luar kota, dari ini dan dari ini, itu aja. Terus kalau sekarang kalau bisa sih dimanjain lah bandnya. Kayak sound sistemnya, kalau apa atau apanya itu kan. Kalau sekarang kan ya banyak kan gini udah. Oke. Banyak kan soalnya begini. Kalau bisa dimaksimalin lah itu. Kalau menurut lu No, gimana No? Soal event ini ya. Iya ya untuk yang tips-tips nih ngasih yang ke ya baru mau mulai dah. Kalau kata gue pribadi sih gini. Lu terus jalan aja berkarya. Lu terus berkarya. Apa yang lu yakinin lu jalanin aja gitu. Kalau misalnya pun lu tak dapet sesuatu, itu bonus. Lu mau punya duit ya lebih gitu. Keluar jalur ini gitu. Oke. Gitu. Mendasar aja sih ya. Iya, tujuannya emang piti ya, uang ya. Nah, jatuhnya kan. Ya sekarang apa kita pungkirin? Gue pernah masih Bento tuh pernah pinjem duit, jujur buat bikin event. Pernah pinjem duit gitu sama kawan, sama temen gitu. Ya pastinya kan pakai hitung-hitungan ya, pasti hitung-hitungan gitu. Pernah pinjem duit sama kawan, sama vendor kita pernah utang gitu, walaupun oke gua ganti. Tapi jangan di event ini gitu. Gua event berikutnya. Ya di event berikutnya kalau misalnya ada lebih gua geser ke dia. Ya alhamdulillah sampai sekarang gua nggak pernah cacat sama orang ya. Ya gua nggak pernah aib gitu. Itu dia makanya dari tahun 2000. Yang penting lu dari hati aja lah gitu. 25 tahun Sam. Bikin acara. Iya begitu. Makanya. Ya itulah. Kalau dari hati enak gitu, enak. Kalau dari soalnya identik, JDF itu identik. Padahal ya nggak JDF aja ya, nggak JDF aja ya semuanya gitu. Enggak, secara globalnya. Iya. Dua orang ini selain taunya dari Prosatanika, ya dari JDF. Untuk saat itu ya, untuk saat itu. Kemarin juga sempat ada yang nanya, Ben, ini kayaknya JDF kalau harusnya memang harus bikin di Bulungan. Iya. Banyak. Ya mungkin karena JDF vakum lah, 7 kemarin ya. Iya, 7 kemarin ya banyak yang masukan, banyak. Karena JDF yang biasa di Bulungan, jadi sayang. itu. Oh, berarti kategorinya bisa dikategorin event trial ya kemarin tuh JDF 7. Ya, sebenarnya terlalu maksa ya kemarin ya. Sebenarnya terlalu maksa kita. Ini kan JDF Jakarta Dead Fest. Iya. Itu Jakarta. Berarti yang di apa? Luar kota. Kota lain tuh Bandung PSAP itu ada gak? Ada. Tiap kota ada ya. Tiap kota ada. Pergerakan movement anak-anak skena ya banyak. Makanya dari JDF ini kan Sabang sampai Merauke. Ada dari luar kota Mas, perwakilan satu dari JDF ini, perwakilan dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dari luar itu ada semua. Untuk eventnya maksud gue. Iya. Eventnya Itu ada ya. Ada ya. Ada. Ini band-band metal dari seluruh Indonesia tuh memang ada ya. Ada. Semua. Sampai Iya. Oke itu. Dari Sabang sampai Merauke, dari Tanah Abang sampai Rawabangke. Ombeng. Jago juga si maling nih. Ombeng. Lawan pergaulan sama Ombeng. Jadi begini. Iya, itu 25 tahun Tam, lu ngejaga kepercayaan sama teman-teman tuh gimana sih kan? Lu Ya jujur aja lah, lu ngomong apa adanya aja, lu gak enak lu ngomong gitu aja. Jangan ngomong dari belakang.
Soalnya kan bikin event itu kan gak gampang ya, ngeluarin duit, bayar bandnya, terus ya segala macam. Nah, itu kan perlu ngejaga jaga- trust tuh, ngejaga Jaga kepercayaan. kepercayaan Gimana? aja yang penting mah. Iya gimana? Yang nih? Yang penting mah amanah aja, Jaga amanah. kepercayaan lu sih. Treatmentnya itu gimana no? Amanah gitu kurang-kurang 1.000 mah wajar aja kali. Jangan diomong depan orangnya. Dengan jargon lu doang Iya, sudah sih. Ayo, yop. Udah sih Mendingan kita ngomong itu jujur nggak tak? Menurut lu? Jujur dong. Jujur. 1.000 mah ya elah ikhlasin aja sih. Soalnya jargonnya dia udah sih Itu dia. Iya jargon Iya, maksudnya gimana ya? Dok, ini yang terakhir nih, bukan terakhir dalam ini ya. Pandangan lu, menurut lu nih prosata nikah sekarang gimana semenjak lu tinggalkan? Cakep. Ya gue ninggalin buka di prostat nikah ibaratnya belum lama ya, ibaratnya belum lama juga gue tinggal gitu. Kayak progres si bentonya gitu. Ya kalau bisa sih sesi ngobrol gitu. Ben nih bagus cakepnya kemana nih Ben gitu kan. Untuk saat ini ya personil ada apa yang barunya ya cakep, kata gue cakep. Enak. Nah, mau salam nggak buat apa? Oh ya closing statement dong, closing statement pasti. Indonesia ada. Ya yang Salam lu mau, lu pasti dari lu berdua kan ada Iya. keresahan ya kan. Setiap mau jalan event, setiap jalanin sebuah band, ada nggak buat closing statement nih? Keresahan aja deh, kita mau ngomongin keresahan aja, jangan keceriaan. Gimana? Untuk event apa untuk Bebas dalam cakupan event, dalam cakupan band. buat apa namanya? Apa tuh? Pelaku iya pelaku event dan sekitarannya jangan sering kapok. Tapi tanpa jujur juga ya. Ya modal sih pasti keluar ya, pasti ada ya boncos mah pastilah, tapi jangan kapok lah. Kalau bisa gitu. Tinggal manage aja dirapiin gitu. Nggak dirapiin gitu aja. Lu jangan bilang sama Ben, harus yang lain. Ya kalau gua sih untuk teman-teman event ya, Ya, ya pelaku event. pelakunya kalau bisa ya emang kerja keras. Kedua harus dikerenin lagi lah atau gimana dimajuin lagi untuk band-bandnya dan semua itu aja udah itu biar istilahnya event itu biar kita membutuhkan wah ini event boleh gitu. Maksudnya itu doang sih. Dibagusin lagi atau gimana. Dari apa yang kita kurang diperbaiki lagi. Cakep nih anak nih. Nah, komennya tentang ini podcast ya. Boleh komentar tentang ini podcast Ben. Ya. Oh. Gue. Bebas. Untuk sampai sekarang untuk pelaku-pelaku yang gue bilang tadi pelaku-pelaku industri kayak gini ya gue support. Sukses buat Om Chris Ya. sama independen media inspirasi das event ya. Nggak nyangka sampai detik ini gue bisa ketemu lagi. Ternyata udah sukses. Amin. Ya kan. Sukses selalu lah buat Om Chris. Lu apa begini? Kalau gua senang ya. Senang. Jadi di saat indie podcast yang ada, jadi gue senang. Karena apa? Era sekarang memang harus Bisa ada. merangkul ya. Okay. Jadi independen ini, jadi biar gimana? Biar lebih besar lagi. Dan di situ di timnya indie podcast itu ya kayak kita Materinya teman-teman cakep-cakep. juga. Materinya cakep-cakep buat pelaku-pelaku di luar Asik ya. di luar komunitas ya, di luar komunitas musik. Kayak yang gua komunitas musik kerasnya gitu. Ya siapa tahu bisa banyak belajar di situ, banyak daging di situ. Ada ilmu. Ada ilmunya ya. Ya intinya gitu doang. Mungkin ya gue berdoain ya biar ini podcast ke depannya biar bisa lebih maju lagi dan semua dan tim-timnya juga makin solid lah gitu. Kedua untuk Om Chris biar sehat selalu dan tetap usahanya biar makin sukses. Ya kan? Cair, pokoknya cair. Cair. Dan independen kalau bisa biar bisa Bikin jadi Tetap diracunin ya. bukan Diracunin ya, tetap diracunin. maksudnya satu itu Bisa ya kan? kali. Bisa kali. Ini udah sih Udah sih. jadi gini mungkin gini ya kan di independen kan
mungkin kan bisa bawa band atau ada band yang dari promo dari luar kota atau main apa mungkin bisa di sini karena Levelnya beda, levelnya udah bisa. ya jadi boleh, ada boleh, ke boleh. underground ini udah up, ya gitu. kita om. Itu bisa kali. Nah, Bisa kali. Bisa. jadi biar band tuh gue pengen lu podcast di sini. Nah itu. Iya. Gila. Nah itu. Bikin gimmick gitu gimana ya? Nah, Sebenarnya sih no gimmick, sebenarnya no gimmick. gue pengen lu podcast di independen gimana caranya? Nah itu orang bikin yang gitu. Nah, Berarti harapan lu nih independen bisa bikin event musik. Insya Allah bisa. event musik deh. Ya terutama ya podcast dulu kita geber. Independen. Oke nih kalau mau event oke. musik. Oke. Masukan tuh. Pokoknya ya buat band-band buat band-band usaha regional ya lu harus mencoba podcast di independen. Podcast. Oke. Karena isinya juga anak metal semua. Enak metal bertransformasi. Melek mata Sam kasih bikisan Sam. Gila, buat tamu luar biasa ya nggak? Yop Oke, yop. Sam, thank you Om Sam. Terima kasih buat Indie Podcast bikisannya. Buka dulu dong. Woi. Buka dulu dong. Buka dulu. Wah, Di situ ada amplopnya tuh. Wah, kebetulan nih gua mau ke Bandung jadi gua harus bawa ginian nih. Kopi apa Ben? Jadi kopinya Ini tuh apa Ben? jadi buat pas gua apa kan gua main ke Bandung Oh mungkin iya, ke lu bawah. di Bandung ya? Gua main di Bandung ya. Kapan? Hari Sabtu gua berangkat. Sabtu nih, oh Flower Dead. Sabtu acara Flower Dead Fest. Iya, Bandung. Ya, bisa gua bawa nih. Kebetulan Oke. ya, pas banget ya. Promoin Ya. Ben, promoin Ben. Yop. Yop. Dan mungkin siapa tahu band-band Bandung kan karena mungkin gua bisa promokan nih. Iya. Dan lu harus di Mampir. Jakarta mampir di Indie Podcast Oke. Ya. band-band. Itu. Minimal bisa nge-like, bisa nge-subscribe Ah, lah. iya. Iya kan. Jadi gue Gitu biar bisa aja sounding kan. ke polop ke band-band teman entah itu apa band-band kayak Forgotten apa BK. Oke. Gue bisa coba dong lu main kemarin nih podcast gini nah. Oh, gitu. Ada gue. Nah, Ini Ada Bento. ada yang cuy. Nah, Oke, sip. gitu. aja Ben. Pokoknya gue doain dah. Independen. Semoga sukses terus dan makin solid podcastnya. Gue mintanya segini apa segini nih Ben? Oh segini. Oh segini. Harus banyak begini. Harus kebuka lebar. Oke, thank you ya. Thank you Bento, thank you Mono. Oke, cuy, makasih. Ya terima kasih Om juga Sam, buat, thank you Om Sam. buat Thank you Sam coy. thank you Ben. Oh iya Om Chris. Yogi. Acaranya ya? Om Chris. Yogi, Acara yang Singapura Om Yudi. Hmm, Kalau mau ngopi ke tempat Om Yogi tuh. ya. Oh Yudi. Om Yudi. Apa kopi nikung? Ya. Namanya Kopi Niko, alamatnya. Di daerah Pondok Ungu ya? Pondok Ungu ya, Bang ini. Iya. Oke, Bang Om Yudi. Makasih kopinya Oke. tadi ya. Ya. Terima kasih. Om Chris datang ya tanggal 18. Datang biar satu rame ketemu teman-teman ya enggak? Oke, siap. Siap 18. semuanya deh. Oke, siap. Jajan enggak? Oh pasti. Itu orang Singapura apa orang Pandeglang itu sebenarnya, Ben? Singaparna gua. Om Chris tuh datang doang enggak? Datang. Datang doang ya. Oke. Gelar karpet, Gelar karpet. Ya, luar biasa ya hari ini ya. Hari ini episode kali ini luar biasa ya. Terima kasih buat Satsut yang udah mensupport Satsut. Multicam. Yo Sam. Oke. Sama studio dan dekorasi dari independen pastinya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya masih di In The Podcast. In the podcast. Media and production industry event. Obrolan menarik dan new cerita. Di balik layar kami berkarya. Jangan aku bekerja event. Kalau belum nonton In The Podcast.